Kerajaan Kalingga berdiri pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Ratu Sima. Sang ratu dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan tidak pandang bulu. Kemasyhuran namanya terkenal hingga ke mancanegara. Hal ini akhirnya mengguncang rasa penasaran salah satu raja dari Timur Tengah. Raja tersebut lalu datang ke Jawa untuk menguji dan melihat dengan mata kepalanya sendiri ketegasan Ratu Sima. Aku telah mendengar bahwa rakyat Kalingga sangat jujur dan taat hukum. Mari kita uji kebenaran dan kabar ini. Bagaimana caranya, Baginda? Letakkan sekantong emas di persimpangan jalan ini. Apakah hal ini bijaksana, Yang Mulia? Bagaimana jika ada yang mengambilnya? Justru itu yang ingin kita ketahui. Jika benar mereka jujur, tak seorang pun akan menyentuhnya. Baiklah. Raja asing pun meletakkan kantong emas di tengah persimpangan. Beberapa bulan kemudian, kantong emas masih tergeletak di tempat yang sama. Luar biasa. Selama berbulan-bulan, rupanya tidak ada yang menyentuhnya. Paduka, ini sangat menakjubkan. Jika di kota kita, maka ini akan langsung hilang. Benar, kita harus belajar dari mereka tentang kejujuran dan integritas. Suatu hari, Pangeran Ranayana berjalan melewati persimpangan tersebut bersama pengawalnya. Sebentar pengawal, apa itu? Kenapa ada kantung di sini? Hamba tidak tahu, Yang Mulia. Tapi sesuai hukum kerajaan, kita tidak boleh menyentuh barang orang lain. Aku hanya ingin melihat lebih dekat. Dan tidak sengaja dia menginjak karung emas tersebut. Prajurit yang tahu langsung melapor kepada sang Ratu Sima dan pangeran pun langsung dibawa kepada sang ratu. Ratu Sima duduk di singgasana. Pangeran berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk. Anakku, engkau tahu hukum di negeri ini. Tak seorang pun boleh menyentuh barang milik orang lain. Hamba mohon ampun, Ibu Ratu. Hamba tidak bermaksud untuk melanggar hukum. Salah satu dari pejabat meminta kepada ratu untuk meringankan hukuman sang pangeran. Baginda Ratu, mohon pertimbangkan. Pangeran adalah pewaris tahta kerajaan. Mungkin bisa diringankan hukumannya. Namun ratu terdiam sesaat dan berkata, Hukum adalah hukum, karena ini adalah pelanggaran pertama dan tidak disengaja. Hukumannya adalah memotong ujung kaki yang telah menyentuh kantong emas tersebut. Ibu Ratu, jika itu hukuman yang harus saya terima, saya akan menerimanya dengan ikhlas. Rakyat berkumpul di alun-alun membicarakan keadilan Ratu Sima. Luar biasa, ratu kita sangat adil. Bahkan putranya sendiri dihukum karena melanggar hukum. Ini pelajaran buat kita semua bahwa kita harus menaati hukum dan berlaku jujur. Astaga, ratu kita sangat adil. Anaknya sendiri pun dihukum mati. Sekian, terima kasih. Makna ending dari cerita ini adalah cerita ini menggambarkan betapa adil dan tegasnya Ratu Sima dalam menegakkan hukum, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Kisah ini menjadi simbol keadilan dan integritas dalam pemerintahan.